Shalom Super Kids. Shalom. Wow, luar biasa banget nih semangatnya minggu pagi ini ya. Seperti biasanya nih, kalau belum yel-yel Super Kids kayaknya ada yang kurang gimana gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mau yel-yel Super Kids dulu ya. Oke, kita Kakak. mau ambil posisi. Udah siap belum? Siap dong. Oke. Bagaimana kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Luar biasa banget. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang masih semangat kita mau menari ya buat Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Yeah. Sekarang adik-adik boleh tarik nafas dulu. Sekarang kakak persilahkan buat adik-adik semua untuk duduk kembali. Oke. Siapa yang di sini rindu dengerin firman Tuhan? Boleh lambai-lambaikan tangannya. Oke, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita akan belajar satu lagu baru. Tapi sebelum kita belajar lagu ini,
kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Ayo semuanya, kakak minta untuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat beribadah kembali pada minggu pagi hari ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati, Engkau tuntun kami agar dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, tentang isi hati-Mu, tentang isi hati-Mu. Waktu dan tempat saya silahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids. Wow, kembali lagi di ibadah online Super Kids. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Wow, kasih kemuliaan bagi Tuhan dong. Siapa yang pagi hari ini bersemangat? Boleh lambaikan tangannya? Sekali lagi dengan tangan yang sama, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dong. Haleluya. Siapa yang gak sabar dengerin cerita firman Tuhan hari ini? Siapa? Wow, kalau gitu kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dalam tidur kami sepanjang malam Tuhan. Dan sebentar kami akan beribadah Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang membuka hati kami, pikiran kami untuk kami dapat boleh mengerti Tuhan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan yang percaya dan yakin kita sama-sama katakan amin. Oke, pada hari ini Kak Yosi mau cerita tentang kasih tanpa syarat. Bisa ulangi bareng-bareng kakak? Kasih tanpa syarat. Oke, kita mau baca dulu ayatnya di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu? Matius 5 ayat 43 sampai 44. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, maksudnya apa Kak? Kok di sini bilangnya kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu? Sebelumnya nih kakak mau tanya, di sini siapa yang punya musuh? Siapa? Hah? Siapa? Kamu? Kamu? Pasti nggak ada yang ngaku nih. Nggak ada yang ngaku ya. Kakak dulu juga punya musuh. Tapi setelah kakak tahu kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya kakak belajar namanya mengasihi musuh dan mendoakannya. Emang gak gampang untuk mengasihi musuh kita, apalagi berdoa untuk musuh kita. Tapi di sini Tuhan sendiri yang katakan, tetapi aku, A-nya huruf besar, coba dilihat lagi. A-nya huruf besar, itu menandakan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin kalau di dunia ini, atau teman-teman sering, adik-adik sering main sama teman-temannya, sering ngomong, udah dia kan jahat sama kamu, dibalas aja lah. Gak apa-apa, kalau dia mukul kamu, balas lagi pukul. Wah, gak boleh itu ya, gak boleh ya. Yang harus kita lakukan adalah kasihilah musuh kita. Kalau kita dijahatin, Tuhan Yesus pernah katakan, kalau pipimu ditampar sebelah kiri, kasih juga pipi kanan. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Karena kalau kita dijahati sama orang, kita nggak boleh balas dengan kejahatan. Kita harus balasnya dengan apa? Dengan kebaikan. Teladan siapa yang mau kita contoh? Teladan siapa? Teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kurang apa coba? Mengasihi orang-orang. Tuhan Yesus sudah rela disalibkan, Tuhan Yesus rela dihina-hina, Tuhan Yesus rela diludahin. Wah, banyak banget penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan kepalanya Tuhan Yesus nih dikasih mahkota duri, terus tangannya dipaku. Wah, ngeri banget. Tapi Tuhan Yesus tetap apa? Tetap berbuat baik sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus tetap apa? Tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama Tuhan Yesus. Wow. Tuhan Yesus benar-benar menerapkan kasih yang tanpa syarat, kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang gak pakai jika. Aku mengasihi kamu kalau, atau aku akan mengasihi temanku jika temanku bla 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 bla. Aku akan mengasihi temanku, musuhku, jika dia bla 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 bla. Tapi kasih agape adalah kasih yang sekalipun. Seperti Tuhan Yesus, seperti orang tua kita. Orang tua kita, Tuhan Yesus sendiri akan mengasihi kita sekalipun kita males-malesan.
Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, orang tua mengasihi kita. Walaupun, meskipun, sekalipun kita nakal misalnya. Sekalipun kita kadang ngelawan sama orang tua kita, sama papa mama kita, sama Tuhan Yesus sendiri mungkin. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Nah, adik-adik ngerasa gak sih kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik sama kehidupan adik-adik? Ngerasa gak? Kalau ngerasa, di mana ngerasanya? Kalau nggak ngerasanya di mana? Coba, ayo mikir bareng-bareng sama kakak. 1, 2, 3. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh sungguh baik loh. Coba hari ini adik-adik masih bisa lihat, masih bisa ikut ibadah online, itu kebaikan Tuhan juga loh. Sederhana banget kan kasih Tuhan. Adik-adik bangun tidur, masih bisa buka mata, masih bisa lihat. Itu kebaikan Tuhan loh, kasih Tuhan loh. Padahal adik-adik mungkin semalam lupa berdoa. Wah, gak minta perlindungan Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap melindungi kita kan. Itulah kasih tanpa syarat yang Tuhan Yesus sudah berikan sama kita. Terus contohnya siapa lagi yang punya kasih tanpa syarat? Orang tua kita. Adik-adik nakalnya kayak gimana sih kalau di rumah? Contohnya ya, nakalnya kayak gimana sih? Suka bentak-bentak mama papa. Aku gak mau. Papa mama, aku gak mau. Misal gitu, disuruh pergi beli apa gitu misal. Atau disuruh ngapain, tolong cuciin piring ya, gak mau, aku lagi enak main game, misal kayak gitu. Tapi orang tua kita tetap baik sama kita, walaupun mungkin orang tua kita ngasih tahu kitanya kurang enak gitu, tapi orang tua kita tetap kasih kita apa? Makan, kuota tetap dikasih, ya kan, jadi masih bisa ngegame, itu karena apa? Karena orang tua kita tetap baik sama kita kan. Kasih tanpa syarat dari orang tua kita dan dari Tuhan Yesus. Lalu, kalau kita udah tahu nih, siapa orang-orang dan siapa Tuhan Yesus itu yang telah mengasihi kita tanpa syarat, kita harus gimana sih untuk balas kebaikan Tuhan Yesus? Nah, kalau kita mau balas kebaikan Tuhan Yesus, yang pertama kita harus rajin berdoa. Kak Yosi gak akan capek-capeknya untuk ngingetin adik-adik untuk terus berdoa. Kakak-kakak guru yang lain juga gak akan capek-capeknya ngingetin untuk adik-adik terus berdoa. Berdoa untuk apa sih? Berdoa untuk masa depan adik-adik. Berdoa untuk papa mama, berdoa untuk sekolah, berdoa untuk keinginan adik-adik lagi pengen apa aja didoakin. Terus yang kedua harus rajin baca apa? Baca komik Kak? Oh bukan, baca apa? Baca Alkitab. Karena Alkitab adalah pegangan hidup umat Kristen. Nah, kalau adik-adik orang Kristen, adik-adik harus suka baca Alkitab. Lalu, yang selanjutnya, kita harus ngapain untuk membalas kasih Tuhan yang tanpa syarat? Kita harus rajin beribadah. Siapa di sini yang gak pernah bolong ibadah online Super Kids-nya? Wah, luar biasa, adik-adik Super Kids memang top banget. Kakak percaya semua di sini pasti rajin beribadah. Walaupun di era seperti ini, adik-adik gak boleh melewatkan setiap jam-jam ibadah Super Kids ya. Karena adik-adik tetap harus connect dengan Tuhan melalui ibadah Super Kids ini.
Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita membalas kasih tanpa syarat dari orang tua kita? Kalau tadi dari Tuhan Yesus, yang kedua dari orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Bagaimana caranya? Hormat. Gitu? Bukan ya. Menghormati orang tua itu dengan cara kita taat sama orang tua. Kalau dikasih tahu papa mama jangan ngeyel. Terus melakukan apa yang diminta sama papa sama mama. Terus kita harus ngerti keadaan di rumah itu kayak gimana. Kita harus rajin menolong, membantu mama papa kita di rumah. Kalau kita menghargai, kita menghormati mama papa kita, kakak yakin, kakak percaya. Apapun yang adik-adik mau, pasti lewat papa mama, tentunya lewat Tuhan juga, yang adik-adik minta pasti akan diberikan. Nah, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kakak percaya adik-adik mulai saat ini bakal ngerti tentang kasih yang tanpa syarat yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jadi kalau teman-teman misal di sini, lagi-lagi, kalau teman-teman punya musuh, jangan sekali-kali adik-adik membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau teman-teman yang nyebelin, jangan dibales kejahatannya. Karena adik-adik tahu kan Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup adik-adik. Terus siapa? Papa mama kita sungguh baik. Nah, kalau teman-teman adik-adik nyebelin, kita lihat udah Tuhan Yesus saja, udah Tuhan Yesus baik banget sama kita. Jangan anggap teman-teman yang lain yang jahat sama adik-adik. Ingat Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus adalah teman nomor 1 yang harus adik-adik jadikan tempat untuk adik-adik cerita. Oke? Oke? Oke, kalau gitu kita mau tutup dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami sudah belajar tentang kasih yang tanpa syarat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hal yang gampang Tuhan Yesus untuk kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Terkhusus orang yang sudah jahat sama kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kalau kami Tuhan Yesus selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus dan kami Tuhan, mendengarkan Tuhan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami untuk kami membalas kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bisa Tuhan Yesus menjadi anak yang baik Tuhan. Dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang nurut dan taat Tuhan akan perintah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin jahat sama kami Tuhan, yang mungkin nakal sama kami mengampuni mereka Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, mereka juga Tuhan Yesus Engkau boleh ubahkan Tuhan Yesus seperti Engkau mengubahkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama papa kami Tuhan, diberkatilah mama papa kami Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya mama papa kami Tuhan Yesus menjadi mama papa Tuhan yang semakin mengasihi Engkau dan mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang terus Tuhan Yesus membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Yuk kita angkat dua-dua tangan kita akan terima doa berkat. Aminkan doa kakak ya. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah sekolah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah masa depan adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah apapun juga yang adik-adik minta, dan adik-adik rindukan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.